Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita masih boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Fokuskan semua pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua pergumulanmu, tanggalkan semua permasalahanmu. Kita mau menyembah Dia, Raja yang agung. Yesus, Kau sungguh
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Amin. Kita akan terus bersukacita dalam nama Tuhan karena kita percaya kita bisa melangkah sampai dengan hari ini bersama berkat Tuhan.
duduk saudaraku. Hari ini kita akan ada presentasi dari Sekolah IBB School kepada Pak Yusak, kepada Pak Yongki, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang Tuhan kasihi. Saya berterima kasih untuk Pak Gembala memberikan kesempatan pagi ini untuk sharing tentang pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan sekarang di Kota Tulungagung. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kami sekarang sedang mendirikan sebuah sekolah, Sekolah Istana Bintang Bangsa. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Hati Sukacita Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara, Yayasan Hati Sukacita Indonesia lahir pada 15 Januari 2021. Jadi usianya baru 1 tahun. Didirikan, diprakarsai oleh 2 orang hamba Tuhan yang berasal dari latar belakang profesional yang berbeda. Ibu Sukmawati Ciputra, seorang pengusaha di Kota Tulungagung, dan Pendeta Dr. Hendra Ray, seorang pekerja sosial lintas budaya yang belasan tahun melayani Tuhan sebagai misionaris di dataran Tiongkok. Mereka bergumul untuk bagaimana orang Kristen dapat memberikan kontribusi yang lebih luas, lebih nyata, lebih besar bagi bangsa ini. Dalam hasil pergumulan itu lahirlah Yayasan Hati Sukacita Indonesia. Yayasan ini memiliki 4 departemen Bapak Ibu. Departemen konseling, kami melayani konseling online selama pandemi dan memungkinkan untuk offline ketika pandemi mereda. Lalu ada juga membuat modul-modul untuk pelayanan konseling. Juga ada departemen preaching yang juga membuat modul-modul untuk melayani membina jemaat Tuhan yang mau terlibat dalam pelayanan. Lalu ada Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan ini melahirkan sekolah istana, membawai sekolah Istana Bintang Bangsa School. Lalu ada Departemen Business for Kingdom. Kami juga sedang menggumuli untuk membuat desa wisata, bagaimana bisa memberdayakan orang percaya supaya bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi bangsa ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa itu Sekolah Istana Bintang Bangsa? Sekolah Istana Bintang Bangsa ini Bapak Ibu adalah sekolah berbasis nasional. Ini bukan sekolah Kristen. Ada yang tanya mengapa bukan sekolah Kristen. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita mau memberikan pengaruh yang lebih besar, maka jangan membangun tembok-tembok, sekat-sekat pemisah dengan orang di luar sana. Kalau kita ingin menjadi garam, maka garam itu harusnya dia hadir di tengah-tengah masakan supaya bisa memberikan kelezatan. Itulah alasan kenapa ini sekolah berbasis nasional, Pancasila, dan sangat memberikan kebebasan, menjamin perbedaan di dalam kesatuan. Di sekolah ini dipastikan bahwa tidak akan pernah terjadi diskriminasi. Baik itu diskriminasi etnis maupun diskriminasi agama. Di sekolah ini nilai-nilai Kristen akan ditanamkan. Dinaungi oleh Yayasan Hati Sukacita Indonesia, lalu IBBS adalah sekolah yang merupakan cabang dari IBBS yang ada di Kota Malang. Sebuah sekolah yang sedang berkembang, sekolah menengah atasnya adalah salah satu sekolah swasta terbaik. Tahun lalu mereka menjadi juara sains tingkat Asia Pasifik, juara 2. Tidak diberitakan tetapi karyanya nyata.
Sekolah IBBS Tulung Agung memiliki visi membantu program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Misinya adalah menyelenggarakan pelayanan pendidikan playgroup, TK, SD, SMP, dan SMK. Sekarang kami sedang mulai dengan playgroup TK dan SD. Yang kedua, mengembangkan anak untuk bersinar seperti bintang. Bapak Ibu, ini sangat Kristen, sangat Alkitabiah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Sekolah Istana Bintang Bangsa telah terbukti untuk TK-nya, anak yang lulus TK, mereka lancar berhitung, membaca, dan menulis. Mereka lancar berbahasa Inggris. Tentu saja bahasa Inggrisnya mereka bahasa Inggris tingkat anak-anak. Jangan disamakan dengan orang dewasa. Samalah dengan anak-anak kita yang lancar berbahasa Indonesia untuk tataran anak-anak. Lalu lancar berbahasa Mandarin. Kami menyiapkan guru-guru yang kompeten untuk mengerjakan visi ini. Untuk guru bahasa Inggris kami siapkan, guru bahasa Mandarin juga kami siapkan. Bulan Juli nanti akan datang di Tulung Agung, bergabung bersama kami, salah satu penerjemah Mandarin terbaik Indonesia akan bergabung di Istana Bintang Bangsa School. Mengapa Bapak Ibu harus mempertimbangkan, menyekolahkan anaknya di IBBS. Kami berfokus pada pengembangan diri anak secara holistik. Sekolah Istana Bintang Bangsa punya moto, punya prinsip, anak datang senang, pulang senang. Kami tidak mau anak datang ke sekolah sudah nangis karena takut, tertekan. Lalu pulang dibebani dengan banyak pekerjaan, membuat dia tidak bisa bertumbuh. Anak tidak perlu membawa tas yang besar, yang menghambat dia untuk tinggi, biarkan dia bebas, semuanya ada di sekolah, sudah disiapkan di sekolah, pulang dari sekolah, orang tua tidak perlu berpikir untuk memberikan pelajaran tambahan dengan les-les, karena semuanya sudah diatasi di sekolah. Spiritual, Bapak Ibu, IBBS mewajibkan anak untuk 15 menit setiap hari sebelum pelajaran dimulai untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Jadi anak itu wajib ada ibadahnya. Ya, jadi tidak hanya intelektualnya saja kita kembangkan, tetapi spiritualnya, kehidupan rohaninya, relasinya dengan Tuhan harus juga kita kembangkan. Intelektual yang berikut, bakatnya diperhatikan untuk dikembangkan, mental, karakter buildingnya juga dikembangkan, sosial, pengenalan lingkungan dan profesi, itu kami fasilitasi. Misalnya, kalau kita mau mengajar anak tentang peternakan, maka anak akan dibawa langsung melihat peternakan supaya mereka tahu di sana apa itu peternakan, bagaimana beternak, bertemu langsung dengan para praktisi di sana. Kalau bicara tentang susu, kita akan langsung bawa ke pabrik susu. Di sana mereka akan belajar. Dengan cara demikian, anak kita mempunyai wawasan yang luas dan juga dia punya kepekaan sosial yang tinggi. Ini fasilitas yang kami siapkan Bapak Ibu. Ada kolam renangnya juga. Jadi untuk berenang tidak perlu dibawa jauh-jauh, di sekolah sudah disiapkan fasilitas itu. Berikut. Ya, ini rancangan bangunan sekolah masa depan yang sekarang sedang dikerjakan. Kalau Bapak Ibu punya waktu kepingin tahu, silakan pergi berkunjung ke kami. Setiap hari buka jam 9 pagi sampai jam 5 sore di Sudirohusodo nomor 50, Ringin Pitu, Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan menghasilkan anak-anak yang mempunyai kualitas intelektual yang baik, kami menyiapkan guru-guru yang juga diseleksi secara ketat, supaya guru-guru ini akan kita harapkan untuk bisa mengajar anak kita dengan baik. Mereka tidak hanya mempunyai kompetensi akademis, keahlian-keahlian, tapi mereka juga mempunyai kepribadian yang memang
sudah diseleksi. Kami, konselor-konselor kami langsung menghadapi setiap guru yang melamar. Jadi wawancara sudah langsung ditangani oleh konselor-konselor kami. Abigail Ray, ini S1 jurusan International Business Management dari Ciputra. Prestasinya juara kompetisi bahasa Inggris tingkat nasional. Juara kompetisi bahasa Mandarin juga tingkat nasional. Ini kepala sekolah kami, ini wakil kepala sekolah Lydia Christine Sihombing. Ini satu kampung dengan Bapak Gembala ya mungkin ya. S1 dari Sumatera Utara, USU, bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya juga mumpuni. Dia mantan guru sekolah IPK, salah satu sekolah Kristen swasta terbaik di Jakarta, Bapak Ibu. Yang berikut ini M, itu bukan Matius, juga bukan Markus, tapi Muhammad. Muhammad Adio Faresi, sekalipun namanya Muhammad, dia adalah pengikut Kristus. Dia sudah percaya kepada Kristus. S1 Hukum Lari Brawijaya, dan juga juara lomba debat hukum Universitas Brawijaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini sudah dipastikan belum menjadi pengikut Kristus. Mana tahu ketika kita bergaul dan nilai-nilai Kristen diterapkan, teladan Kristus ditampilkan, mereka menjadi percaya. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Yang pasti mereka punya beban untuk terlibat bersama mendukung pekerjaan Tuhan melalui IBBS. Ini Lisa Undari Wama. S1-nya sastra Jerman Bapak Ibu, tapi pekerjaannya dia guru bahasa Mandarin. Penerjemah bahasa Mandarin. Pernah menerjemahkan Museum Empu Purwa ke dalam bahasa Mandarin. S1-nya bahasa Jerman. Berikut, habis. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa bukan sekolah Kristen? Kita membangun jembatan, jangan pernah mendirikan tembok. Supaya bangsa ini tahu bahwa orang Kristen ikut berkontribusi untuk memajukan. Supaya bangsa ini merasakan garam dan menikmati terang. Kita harus hadir. Robohkan semua sekat, lalu kita bisa tampil di sana apa adanya kita, menerapkan nilai-nilai Kristus dan orang dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan, bukan orang dimuliakan. Bapak Ibu ada yang tanya, berapa uang sekolahnya? Katanya ada harga, ada rupa. Uang sekolahnya, uang pangkal 2 juta. Saya dengar itu murah Pak, di Tulung Agung ada 4 juta. Kami murah. Lalu ada yang bilang, itu mahal Pak. Iya, memang mahal. Karena itu duit bukan daun. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari 2 juta, lalu kalau kita pikir sekolah mahal hanya untuk orang kaya. Orang kaya bisa sekolahkan anaknya ke luar negeri. Kita berikan dana sekian, uang sekolah sekian, supaya kita berjuang kualitasnya juga bagus. Nah, bagaimana yang tidak mampu? Ada yang namanya foster parents, orang tua asuh. Orang tua asuh siap untuk membantu orang tua. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekolah ini tidak memberikan gratis, tidak ada gratis SPP. Mengapa? Karena gratis itu menciptakan pribadi-pribadi generasi masa depan yang bermental pengemis. Kita tidak mau, karena kita mau menghasilkan anak yang bertumbuh secara holistik. Dia harus punya kebanggaan kepada dirinya, kebanggaan juga kepada orang tuanya, dan tentu kebanggaan kepada Tuhan yang memberkati. Maka kalau orang tua merasa, oh itu terlalu mahal Pak, tidak mampu kami, kita bisa ngomong. Lalu berapa orang tua mampu? Kemarin saya baru bertemu dengan seorang tua, Pak itu berapa? Mahal ya Pak? Iya sekian. Bapak mampunya berapa? Saya mampunya 1.500, 1.500.000. Saya lihat kondisinya, waduh ini berat sekali. Kalau saya minta Bapak turunkan bagaimana? Bapak mau turunkan berapa? Dia bilang, saya 1 juta saja Pak. Bapak masih bisa diturunkan lagi. Ini orang ini mentalnya luar biasa. Pak cukup 1 juta saja. Tapi bisa diturunkan? Bisa. Berapa? 500. Masih bisa diturunkan lagi? Bisa. Berapa? Berapa yang Bapak sanggup? Begitu. Lalu itu uang pangkal, SPP 400.000 tiap bulan. Itu mahal Pak? Iya mahal. Uang susah? Iya benar. Bisa ditolong enggak? Bisa. Untuk pendidikan yang baik, karena itu menjadi hak semua anak bangsa, mereka harus mendapat pendidikan yang berkualitas yang sama dengan yang lain, kami menyiapkan orang tua asuh itu.
Sehingga 400.000 yang menjadi berat untuk orang tua dapat dikurangi. Kami akan tanya, Bapak mempunyai berapa? Oh, kami mempunyai sekian. Oke, yang sisanya akan dibantu sama foster parents. Ada anak-anak Tuhan yang siap untuk terlibat bersama membantu pekerjaan Tuhan ini. Bapak Ibu, kami Yayasan Hati Sukacita Indonesia adalah lembaga yang Tuhan dirikan. Kami tidak menjadi rival untuk lembaga apapun. Kami juga tidak menjadi rival gereja. Ini harus saya sampaikan. Kami tidak menjadi rival, tidak bersaing dengan siapapun. Karena kami menggarap pekerjaan Tuhan. Kalau ada yang merasa, oh kami tersaingi, itu perasaan Bapak saja. Karena kami tidak menyaingi Bapak atau Ibu. Gereja kami tersaingi, oh itu perasaan saja. Kami tidak melakukan itu. Kami datang berjejaring bersama dengan semua orang percaya. Kita bergandengan tangan karena ladang ini adalah ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja, satu gereja saja, satu yayasan saja, tetapi dikerjakan oleh berbagai macam lembaga, gereja, dan yayasan. Kita punya visi yang berbeda, tapi kita bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan secara luas, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, saya mengakhiri, kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa ngobrol setelah ini. Terima kasih banyak Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang maha baik. Kita yakin dan percaya Dia adalah satu-satunya kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bawa kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan.
satu-satunya pribadi yang layak untuk ditinggikan.
Kau satu-satunya pribadi yang layak untuk diagungkan. Kau satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Kau anak domba Allah yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit dari kematian. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Thank you God. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Mari nikmati Tuhan, mari nikmati Tuhan. Kita datang ke sini karena kita ingin mengalami Tuhan. Kita rindu mengalami Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Izinkan Dia membalut setiap luka kita. Izinkan Dia meneguhkan hati kita. Yesus, berserulah dalam nama Yesus. Nama yang sangat mengasihi kita. Nama yang sangat mengasihi kita. Berserulah dalam nama Yesus. Bawa hidup kita di hadapannya sebagai persembahan. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Yesus, Kaulah Allahku. Kau yang kutinggikan, Kau yang kuagukan, Kau yang kumuliakan selama-lamanya. Holy Spirit God, lawat umat-Mu Tuhan, berikan umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau terus bekerja pribadi lepas pribadi. Ketika kami datang ke tempat ini, kami tidak akan sia-sia. Karena Roh Kudus terus bekerja memperbaharui hidup kami. Memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami. Memerdekakan setiap kami. Teruskan karya-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Kalau kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Engkau guru agung kami. Buka rahasia firman-Mu bagi kami, sampai kami mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala filsafat-filsafat kosong nenek moyang yang menguasai pikiran kami, kami mau taklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami lawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu. Lawat anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Ketika firman disampaikan kepada anak-anak, Roh Kudus bekerja dalam roh mereka, di dalam jiwa mereka, dalam pengertian mereka. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Satu sukacita kita bisa tetap beribadah di tengah-tengah kita. Ya, bisa menyembah Tuhan. Itu anugerah saudara ya. Karena ada banyak hal yang bisa membuat orang gak bisa beribadah hari ini. Saya berterima kasih buat setiap support, dukungan Bapak Ibu Saudara buat papa saya. Saya tadi dapat video dan papa saya mulai mengalami perbaikan saudara ya. Wow, kemajuannya cukup pesat saya lihat dan saya senang saudara. Saya percaya itu dukungan doa kita semua, amin. Doakan supaya terus papa saya bisa pulih saudara. Dan saya percaya anugerah Tuhan itu cukup bagi kita semua. Selamat datang buat Pak Yongki yang sudah tadi sharing. Selamat datang beribadah dalam GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita masih meneruskan tema kita minggu lalu, yaitu tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Saya berharap minggu depan terakhir saya akan membawa tentang doa Bapa kami. Sebenarnya kalau dibagi beberapa session, saudara, itu bisa sampai 10 session sebenarnya. 10 sesi ketika kita membahas doa Bapa kami. Tetapi saya coba seambil intisarinya saja. Saudara, kita baca yuk. Next. Bentar. Oke, kita baca sama-sama 2 ayat. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10 ada di slide, saudara. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau kita baca di Injil Lukas, ini bermula ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ajarilah kami berdoa. Menarik, saudara, karena apa? Yang murid-murid minta bukan bagaimana cara berkhotbah, yang mereka minta bukan bagaimana cara buat mujizat. Bukan. Tetapi bagaimana berdoa? Artinya apa? Yang pertama, doa itu sangat penting. Seberapa penting bagi kita untuk berdoa? Yang kedua, doa itu tidak mudah. Tidak mudah, nanti saya akan kasih tahu kenapa tidak mudah. Orang selalu menganggap doa itu sesuatu yang simple, yang biasa. Sehingga tidak pernah bergumul bagaimana saya harus berdoa. Karena yang terpenting di dalam doa itu bukanlah kata-katanya, bukan indahnya kata-kata. Firman Tuhan bilang gini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang terpenting di dalam doa bukan puitisnya kata-kata, tetapi bagaimana hidup kita yang berdoa ini benar. Ketika hidup kita benar dan kita berdoa, maka doa kita itu kuasanya besar. Oleh karena itu doa Bapa kami ini bukanlah mantra. Tidak sedikit orang menganggap doa ini cuma sekedar mantra tanpa mengerti maksudnya. Dia sampaikan saja. Sehingga ketika orang berdoa bertahun-tahun, tidak membawa dampak apa-apa dalam hidupnya. Tidak sedikit orang. Saya pernah ketemu sama seorang tante-tante, sudah usia 60-an. Dia bilang gini, Pak Fri, saya tuh gak bisa doa. Ya paling kalau saya bangun pagi atau mau tidur saya cuma baca doa Bapa kami. Udah gitu aja. Ada saudara yang antara kita seperti itu, saudara? Ya udahlah, yang penting saya doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu dijadikan seperti mantra, saudara. No. Ketika Tuhan mengajar berdoa, bukan seperti itu. Doa itu merupakan sarana komunikasi dan relasi manusia dengan Tuhan. Ingat, komunikasi dan relasi. Komunikasi itu berarti apa, saudara? 2 arah. Tuhan ngomong, kita dengar. Kita ngomong, Tuhan dengar. Itu komunikasi. Tapi tidak cukup sampai di situ. Doa itu juga merupakan sarana untuk relasi. Saya punya relasi yang sangat intim dengan istri saya. Bagaimana supaya terus berjalan itu? Saya berusaha memahami istri saya. Istri saya berusaha memahami saya. Saya mengerti perasaan dan kehendaknya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Begitu juga dengan istri saya berusaha memahami apa yang saya suka, apa yang tidak saya suka. Itu yang membuat relasi itu berjalan dengan baik. Begitu juga doa Bapa kami ini sebenarnya ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus sedang membagikan sebuah pola di dalam menjalin, di dalam membangun
komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Saya harus sering bagikan ini supaya kita tidak terjebak ke dalam doa yang salah. Jadi doa itu, doa Bapa kami ini merupakan pattern, pola. Di mana kita membangun komunikasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita bisa membangun ini saudara, maka kita akan melihat betapa hebatnya Tuhan itu. Hal-hal yang besar yang berasal daripada Tuhan. Kita sudah belajar minggu lalu. Minggu lalu kita bahas tentang Bapa kami yang di sorga. Saya tidak akan perpanjang jelaskan ini. Jadi di dalam kalimat itu Bapa kami yang di sorga ada dua kebenaran yang bisa kita dapat. Nanti saudara kalau ingin tahu lebih dalam penjelasannya bisa buka di YouTube kita, MDC Tulungagung. Sangat banyak dibukakan di sana saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menginginkan hubungan kita dengan Tuhan merupakan hubungan antara Bapa dan anak. Apa itu yang harus penting kita bangun dalam Bapa dan anak? Apa hasilnya saudara? Nanti kita akan lihat bagaimana genetik Allah itu turun kepada anak. Apa buktinya Joseph itu anak saya? Genetik saya itu turun kepada anak saya saudara. Bahkan gak sedikit karakter saya turun kepada anak saya. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa dan anak, maka karakter, genetik, cara pandang Tuhan itu akan turun ke dalam hidup kita. Itu hasilnya nanti. Saudara bisa lihat lebih dalam di YouTube. Yang kedua dikatakan Bapa kita itu jelas. Bukan tanpa tujuan yang jelas. Bukan tanpa tempat yang jelas. Agama-agama lain di dunia mereka nggak tahu Allahnya di mana. Nggak tahu. Mereka nggak ngerti. Tetapi kita jelas Bapa kita itu ada di sorga. Bapa kita itu ada di sorga. Oleh karena itu, bayangkan kita yang ada di bumi, Bapa kita ada di sorga. Bagaimana supaya relasi kita dengan Bapa kita yang di sorga bisa berjalan dengan baik? Kita harus menyesuaikan diri dengan pola pikir kerajaan sorga, budaya kerajaan sorga. Bukan kita paksa Tuhan mengikuti kita, tapi kita harus mengikuti ritmenya Dia. Sama seperti kalau saya diangkat sama Pangeran Charles menjadi anaknya, supaya hubungan saya baik dengan Pangeran Charles, mau gak mau, saya harus belajar budaya Inggris, pola pikir Inggris, saudara di Inggris. Cara pandang mereka. Maka komunikasi kita akan enak, hubungan relasi kita dengan enak. Kenapa kita gak pernah mengalami Tuhan? Kita mendatangi Tuhan dengan pola pikir duniawi yang hanya berorientasi keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Gak ketemu dengan Tuhan saudara. Nanti pelajari di YouTube lagi saudara. Itu minggu lalu sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar ayat ini saudara. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama tadi, relasi kita dengan Tuhan itu seperti Bapa dan anak. Yang kedua adalah bahwa Bapa kita itu kerajaannya ada di sorga. Bukan di dunia ini. Jadi jangan orientasi kepada dunia. Murid-murid sempat miss. Mereka mengikuti Yesus karena orientasinya duniawi. Makanya mereka ribut saudara. Siapa yang terbesar nanti di kerajaannya. Siapa mereka minta satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Orientasinya duniawi. Padahal yang Bapa bangun itu kerajaan sorga. Nah, banyak orang Kristen datang sama Tuhan hanya ingin membangun orientasi duniawi. Apa bedanya kita dengan murid-murid? Ketika mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Tetapi ketika murid-murid setelah dipenuhi Roh Kudus, orientasi mereka kerajaan sorga. Mereka kehilangan nyawa pun sudah tidak masalah bagi mereka. Mereka kehilangan kewarganegaraan pun mereka gak masalah. Mereka mau kehilangan apapun gak masalah. Bagi mereka dunia ini tidak lagi bernilai. Karena mereka tahu mereka sedang membangun hidup di dalam kerajaan sorga. Kalaupun mereka dapat sesuatu di bumi, itu dia pakai untuk melayani Tuhan. Yang ketiga saudara,
Ketika kita berdoa, doa Bapa kami yang di sorga, kita diajarkan untuk menguduskan nama Tuhan. Ketika kita bilang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, saya nggak yakin kita di sini menguduskan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Coba renungkan kata-kata ini. Dikuduskanlah namamu. Apa sih arti dikuduskan dalam namamu? Kalau kita lihat bahasa asli, kudus itu kalau dalam bahasa Ibrani kados, kadesi. Dalam bahasa Yunani itu hagios. Dikuduskan itu artinya apa, saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita menguduskan namanya. Apa arti menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita? Arti dikuduskan itu dipisahkan, saudara. Dikhususkan. Atau tidak bisa disamakan atau diperbandingkan dengan apapun dan dengan siapapun. Kadang kita memperlakukan Tuhan itu lebih rendah dari yang lain. Menguduskan nama Tuhan artinya memperlakukan Tuhan, menghormati Tuhan, melebihi apapun dan melebihi siapapun. Jadi ketika kita datang sama Tuhan dan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, siapa dia di dalam hidup kita? Seberapa berharga dia dalam hidup kita? Seberapa penting dia dalam hidup kita? Seberapa berarti dia dalam hidup kita? Selama masih ada yang lebih penting, yang lebih berharga, yang lebih berarti dari Tuhan, sesungguhnya kita sedang merendahkan dan menghina Dia, dan kita tidak menguduskan namanya. Itu yang membuat kita gak bisa menghormati Tuhan. Itu yang membuat kita gak bisa taat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita gak bisa tunduk kepada Tuhan. Karena kita belum menguduskan namanya dalam hidup kita. Coba kita renung sejenak. Seberapa penting Tuhan itu bagi kita. Seberapa kita menghormati Dia melebihi siapapun. Ketika murid-murid, rasul-rasul menguduskan nama Tuhan, bagi mereka, nyawa mereka sudah tidak berharga lagi. Itu yang membuat kekristenan itu agung, saudara. Kekristenan itu menjadi agung bukan karena ketika kita sakit berdoa sembuh, bukan. Kekristenan itu menjadi agung bukan karena ketika engkau punya masalahmu selesai, bukan. Bukan itu yang membuat kekristenan agung. Kekristenan itu menjadi agung bukan karena ketika Yesus di atas kayu salib terus Dia turun, bukan. Kekristenan itu menjadi agung ketika engkau mengikuti Yesus. Orang membenci engkau, tapi engkau tetap berkata, bagiku Yesus cukup. Jesus is enough. Itulah yang membuat kekristenan menjadi agung. Karena saat itu kita menguduskan namanya. Itu yang membuat kenapa orang Kristen gereja mula-mula, mereka gak takut diadu dengan binatang buas. Mereka gak takut di penjara. Mereka gak takut kehilangan rumah mereka, kehilangan nyawa mereka. Karena mereka menguduskan nama Tuhan. Kekristenan beberapa dekade terakhir hanya memanfaatkan nama Tuhan untuk duniawi. Itu yang membuat kekristenan jadi tidak menarik, saudara. Lihat kekristenan hari-hari ini gak menarik.
Kekristenan itu seperti sebuah perdukunan, cuman tempatnya di gereja. Tapi mau kita berkata, Tuhan, sekalipun penyakitku tidak sembuh, Engkau tetap Tuhan, aku percaya kepadamu, aku tetap mengasihi Engkau, aku tetap melayani Engkau. Tuhan, sekalipun doaku gak dijawab oleh Tuhan, Engkau tetap yang terutama dalam hidupku. Karena aku menguduskan Engkau dalam hidupku. Wow. Ketika Tuhan temukan orang-orang Kristen seperti ini, Bapa akan berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Maukah kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, hatiku tetap melekat kepadamu. Hatiku tetap percaya kepadamu. Pada akhir zaman, saudara, kehidupan akan semakin sulit. Mungkin kita akan mengalami aniaya. Dan saat itu, Tuhan terkesan membiarkan kita. Terkesan meninggalkan kita. Masihkah kita berkata, I trust you Lord, I belong to you. Percaya padamu, hidupku milikmu, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Itulah orang-orang yang menguduskan nama Tuhan. Dia gak mau menghina nama Tuhannya. Amin. Amin. Lihat saat Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara, setiap kita percaya Musa itu orang hebat. Dia berkenan kepada Tuhan, betul? Alkitab katakan bahkan dia dijadikan Tuhan atas Firaun. Dia jadi Tuhan atas Firaun. Tapi suatu saat ada momen Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Di dalam Bilangan 20 ayat 7-8 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa. Saat itu orang Israel itu lagi ngomel, saudara, lagi ngudumel. Mereka lagi bersungut-sungut menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Menyesal kenapa keluar dari Mesir. Karena mereka kehausan, gak ada air di padang gurun, saudara. Memang orang Israel kan kayak gitu, suka bersungut-sungut. Suatu saat Musa laporan sama Tuhan, Tuhan ini umatmu ini piye ki. Sebenarnya Musa itu udah jengkel orang Israel itu, saudara. Terus Tuhan bilang gini sama Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Supaya apa? Diberi airnya. Kemudian demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi ketika Musa laporan sama Tuhan, Tuhan bilangin sama Musa, Musa kumpulkan mereka, perintahkan supaya dari batu itu keluar air. Musa jengkel, saudara. Saking jengkelnya sama orang Israel apa yang dia lakukan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Di ayat 11 sampai 12. Lalu apa, saudara? Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Saking dia marah, saudara. Tuhan suruh diapain? Perintahkan. Lihat. Yang dia lakukan, dia pukul. Berapa kali? 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Memang keluar air, saudara. Keinginannya tercapai, mujizat terjadi. Jadi kalau saudara doa atau melakukan sesuatu terjadi mujizat, jangan bangga dulu. Belum tentu Tuhan berkenan. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12 lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Lihat. Ketika kita gak percaya sama Tuhan. Kita lebih percaya sama logika kita. Kita lebih percaya sama orang lain. Kita lebih percaya dengan caranya kita. Ketika kita lebih percaya dengan kekuatannya kita. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Dan tidak menghormati kekudusanku. Di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri. Yang akan kuberikan kepada mereka. Lihat. Setelah 40 tahun saudara dia berkeliling.
dia tidak mengalami yang namanya finishing well, saudara. Akhirnya Tuhan bilang apa? Karena engkau tidak menghormati kekudusanku. Kenapa dia gak menghormati kekudusan? Tuhan suruh perintah, dia ngamuk, dia emosi. Hati-hati yang suka emosi, saudara. Itu menghalangi engkau menerima berkat Tuhan. Menghalangi engkau menerima janji Tuhan, saudara. Karena gak bisa kontrol emosi. Tuhan bilang, engkau tidak menghormati kekudusanku. Engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Engkau hanya melihat tanah itu dari jauh. Tapi engkau akan mati di situ. Berapa banyak kita gak bisa menikmati berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan. Karena kita gak mau percaya sama dia. Kita gak mau taat sama dia. Kita lebih percaya dengan logika kita. Kita lebih percaya dengan cara kita. Kita lebih percaya dengan kemampuan kita. Mari kita hari ini, kalau kita ingin mengalami relasi yang baik dengan Tuhan dan kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita, kita menghormati kekudusannya. Dengan cara apa? Percaya sama dia, taat sama dia. Jangan permalukan dia. Musa saat itu mempermalukan Tuhan di depan umat Israel. Tuhan suruh sama seperti anak saya. Misalnya saya suruh Daud melakukan A, tapi dia lakukan B. Itu kan sama dengan melecehkan saya, betul gak saudara? Kita kan suka kayak gitu sama Tuhan. Suka kayak gitu. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Mari pagi hari ini, kalau kita sering melakukan itu, Tuhan ampuni saya. Kalau aku tidak menghormati kekudusan nama-Mu. Aku lebih takut kepada kegagalanku. Aku lebih takut kepada orang lain. Aku lebih takut kepada bosku daripada aku takut kepada Tuhan. Sehingga aku tidak mau taat sama Tuhan. Perenungan saat kita doa Bapa kami. Apakah kita sungguh-sungguh menguduskan nama Tuhan? Yang artinya menghormati Tuhan melebihi siapapun. Sehingga kita menjaga setiap perkataan kita. Menjaga setiap respon kita. Menjaga setiap keputusan kita. Dan tindakan kita agar nama Tuhan dihormati bukan dipermalukan. Sehingga semua orang memuliakan nama Tuhan. Ketika hidup kita bermain-main. Bukan cuma kita yang malu. Tapi Tuhan juga dipermalukan. Karena mereka tahu kita anak Tuhan. Ingat Bapa kami, kita ini anak. Coba saudara bayangkan. Anak seorang presiden hidup sembarangan. Yang dilecehkan siapa saudara? Bapaknya sebagai presiden. Bapaknya sebagai presiden. Ketika hidup kita gak benar saudara. Gak mau taat sama Tuhan. Nama Tuhan yang dilecehkan saudara. Itu artinya kita gak menghormati kekudusan Tuhan. Karena itu kita mau belajar. Pola hidup apa yang Tuhan bangun. Ketika kita doa Bapa kami. Pertama kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Pertama tadi kita menjadikan dia sebagai Bapa. Hubungan kita sebagai Bapa dengan dia. Kita harus sadar. Bahwa kita ini warga kerajaan sorga bukan kerajaan dunia. Yang ketiga. Kita harus menjaga kekudusan Bapa kita. Jangan permalukan Bapa kita. Ketika engkau bekerja, bekerjalah dengan benar, dengan penuh integritas. Ketika engkau sekolah, sekolahlah yang benar. Ketika engkau bergaul, bergaullah yang benar. Sehingga Bapamu itu dipermuliakan saudara. Dan kalau Bapa kita dipermuliakan, saya percaya kita pasti dibela Bapa kita. Kita pasti dibela Bapa kita. Yang keempat, di dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk merindukan kerajaan Tuhan. Datanglah ke kerajaanmu. Let your kingdom come. Sejauh mana kita merindukan kerajaan Tuhan? Kalau engkau terlalu mencintai dunia ini, engkau tidak akan rindu kerajaan Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Sejauh mana kita merindukan kerajaannya datang dalam hidup kita. Berbicara tentang kerajaan Bapa di sorga.
Berbicara kerajaan Allah ada dua aspek. Minimal ada dua aspek. Yang pertama, pemerintahan Allah. Di mana Yesus Kristus yang harus menjadi raja dan penguasa tunggal dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sudahkah kita mengaku dia sebagai raja? Engkau yang berdaulat, engkau yang berkuasa, engkau yang mengatur hidupku sepenuhnya. Apa kita yang menjadi penguasa dalam hidup kita? Ego kita, ambisi kita, keinginan-keinginan kita. Dia hanya sekedar ban serap pembantu kita yang kita cari kalau kita butuh dia. Ketika kita katakan datanglah kerajaanmu, sudahkah kita menempatkan dia sebagai raja? Sudahkah dia menjadi raja? Tuhan itu bahasa asli itu kurios. Itu sama dengan Lord, Tuan, Raja. Saudara, dia memang Bapa. Tapi kita harus sadar, Bapa kita itu Raja. Gak boleh sembarangan dengan Raja. Gak boleh. Apa beda Raja dengan Presiden? Presiden tidak punya kedaulatan mutlak. Tetapi Raja, dia pemilik kedaulatan mutlak. Gak ada yang boleh menentang Raja. Ketika kita tidak tunduk sama dia, sama firman-Nya, kita sedang tidak mengakui kedaulatannya dia, saudara. Pagi hari ini saya mau mengajak. Mari kita tempatkan dia sebagai Raja. Berbicara tentang kerajaan. Yang kedua, kita harus membangun budaya kerajaan Allah. Sudahkah kita membangun budaya kerajaan Allah dalam hidup kita? Apa itu budaya kerajaan Allah? Budaya kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Fokus hidup kita harus ke sini. Roma 14 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita harus sadar, dia Raja. Yang harus dihormati melebihi siapapun, yang harus ditaati melebihi siapapun. Ketika saya berhubungan dengan dia, saya harus berhubungan dengan budaya kerajaan. Budaya kerajaan bukan masalah makan minum. Tapi kalau kita mau jujur, kita datang sama Tuhan, urusannya apa saudara? Makan, minum, pakai. Makanya Matius 6 ayat 31 sampai 33. Karena itu jangan kamu takut apa yang kamu makan. Jangan kamu takut apa yang kamu minum. Jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita warga kerajaan sorga. Kita bukan warga kerajaan yang tidak mengenal Allah. Ketika fokus hidup kita makan, minum, pakai, kita menjadi bagian orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkau yang menolak pengenalan akan aku tuh. Aku menolak engkau jadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaranku, aku melupakan anak-anakmu, kata Tuhan dalam kitab Hosea. Kalau kita datang kepada dia sebagai anak, dia Bapa, dan Bapa kita itu Raja. Kita harus sadar, budaya Bapa di surga bukan berbicara makan, minum, pakai. Tapi saya sedih melihat banyak gereja ketika mengajak jemaat datang kepada Tuhan. Jemaat hanya diajak datang kepada Tuhan urusan makan, minum, pakai. Bagaimana supaya diberkati, supaya bisa pakai mobil ini, pakai rumah ini, pakai ini. Halo, come on. Katakan, jangan kamu takut apa yang kamu makan. Jangan kamu takut apa yang kamu minum. Jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Maka semuanya itu, makan, minum, pakai, akan diapakan? Tambahkan. Makan, minum, pakai itu cuma tambahan. Bukan tujuan. Tujuan kita kerajaan Allah.
Kalau kita menyebut kita anak-anak kerajaan Allah, kalau kita menyebut anak dari Bapa kita yang di sorga, fokus hidup kita tidak boleh lagi makan minum pakai, tetapi kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi kita suka cari yang tambahan. Saya selalu kasih ilustrasi ini, saya sangat suka. Waktu anak saya masih TK, dia paling suka dengan Kinder Joy. Saya bukan sedang promosi Kinder Joy, karena saya nggak suka Kinder Joy, saudara. Udah kecil mahal, saudara. Saudara tahu Kinder Joy, saudara? Seperti telur, isinya coklat cuma segini, saudara. Halo? Harganya bisa 11.000 ya kalau nggak salah. 9 ribuan ya, 9.800. 12.000. Coklat segini, saudara. Ditelan nyangkutnya di sini, nggak sampai ke perut, saudara. Tapi kenapa anak saya suka, saudara? Tahu kenapa suka? Bukan karena coklatnya. Tapi di samping coklat itu ada mainan kecil. Diselentik gini aja mainannya rusak. Betul? Yang dia kejar apa, saudara? Mainannya. Coklatnya gak penting bagi dia. Berapa banyak kita datang sama Tuhan, kita hanya suka mainannya. Makan minum pakai itu cuma mainan. Berarti kita kanak-kanak, saudara. Kita anak kecil. Anak saya cuma suka coklat apanya mainannya. Nggak suka coklatnya. Berapa banyak kita cuma suka mainannya. Makan minum pakai itu mainan. Mari saudaraku, kita harus sadar bahwa ketika kita berdoa Bapa kami, sudahkah kita merindukan kerajaan Allah? Artinya kita rindu Dia yang menjadi raja dalam hidup kita. Dia yang memerintah dalam hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang memimpin hidup kita sepenuhnya. Dan sudahkah kita rindu budaya kerajaan sorga itu? Kita hidup bukan cuma sekedar bagaimana cari makan minum pakai, tapi bagaimana saya hidup dalam kebenaran. Bagaimana saya hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana saya hidup di dalam damai sejahtera. Kadang kita mengorbankan damai sejahtera kita hanya gara uang gak seberapa. Kita mengorbankan sukacita kita hanya karena sesuatu yang gak terlalu berharga, yang bersifat sementara. Tapi pagi ini kita diajarkan, saudara. Luar biasa doa Bapa kami ya. Bagaimana pola itu dibangun luar biasa sama Tuhan. Jadi doa Bapa kami bukan mantra, saudara. Tuhan sedang membangun pola, saudara. Dan nanti lihat semua kehidupan kekristenan nanti tidak jauh dari pola ini, saudara. Minggu depan kita akan belajar yang lebih dahsyat lagi, saudara. Yang terakhir, hari ini kita bahas. Di dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Atau kita sering, jadilah kehendakku di surga seperti di bumi. Kita kan suka gitu. Makanya kita suka apa? Klaim. Lihat mobil mewah, klaim dalam nama Yesus. Itu bukan doa, saudara. Itu perampokan menggunakan nama Tuhan. Saya paling alergi lihat orang kalau doa klaim. Jangan sampai ada saya lihat jemaat model kayak gini, saudara. Kok klaim, memang kau bayar apa? Klaim itu kan karena sudah dibayar preminya, saudara. Tapi begitu kata Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di sorga. Kalau memang penderitaan ini membuat saya semakin serupa dengan Kristus, no problem. Kalau memang saya diputus pacar saya, membuat saya semakin masuk dalam rencanamu, nggak apa-apa, tendang itu pacar yang sontoloyo itu. Nggak apa-apa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan itu membuat kita tetap bersuka cita, saudara. Itu membuat kita tetap damai sejahtera. Amin. Amin. Sebagai makhluk ciptaan dan umat tebusan, kita harus sadar bahwa Tuhan punya kehendak dan rencana dalam hidup kita. Halo? Sudahkah kita serius mencari kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Perhatikan baik-baik, saudara. Banyak orang Kristen hidup seperti
hatinya. Hidup gak ada Tuhan, hidup sesuka hatinya. Dia lupa bahwa dia ini makhluk ciptaan. Dia lupa bahwa dia ini makhluk tebusan. Kalau kita sudah ditebus, kita gak berhak atas hidup kita. Yang berhak atas hidup kita adalah pribadi yang menebus kita. Tapi kita datang sama Tuhan, kita merasa berhak atas hidup kita. Makanya Rasul Paulus bilang gini, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi sebagai makhluk ciptaan dan umat tebusan, kita harus selalu menyadari ini, bahwa Tuhan punya kehendak dan rencana dalam hidup kita. Sudahkah kita serius mencari kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Efesus 2 ayat 10 katakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kapan Tuhan siapkan pekerjaan baik dalam hidup kita? Nanti saudara baca Mazmur 139 ayat 16. Sebelum kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik dalam hidup kita. Tuhan sudah rancang hari-hari yang akan kita lalui. Pertanyaannya, sejauh mana kita serius bergumul dan berkata, Tuhan, buat apa saya diciptakan? Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Apa target Tuhan dalam hidup saya? Ketika kita berdoa Bapa kami dan berkata, biar kehendak-Mu yang jadi. Itu artinya kita harus serius mencari. Apa sih maunya Tuhan dalam hidupku? Apa sih maunya Tuhan dalam pekerjaanku? Apa sih maunya Tuhan dalam keluargaku? Apa sih maunya Tuhan dalam pelayananku? Ketika engkau menemukan itu, disitulah sebenarnya letak keberhasilan dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, kesuksesan bukan seberapa banyak engkau punya mobil, bukan seberapa banyak engkau punya tabungan, bukan seberapa banyak engkau punya perusahaan, bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Di dalam kekristenan, keberhasilan itu ketika engkau menemukan untuk apa Tuhan ciptakan kita. Dan kita berjalan di situ dan taat. Sekalipun mungkin hidup kita tidak seenak orang lain. Ketika kita keluar dari sasarannya Tuhan, itulah yang disebut dengan dosa, hamartia, meleset saudara. Yesus datang menebus kita supaya kita dikembalikan dari kemelesetan itu. Kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau engkau sudah temukan itu, Tuhan akan katakan nanti, kau hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita berdoa Bapa kami saudara. Yang pertama apa saudara? Tuhan ingin hubungan kita dengan Dia, hubungan seperti Bapa dan anak. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa saudara? Bapa kita itu kerajaannya ada di sorga bukan di bumi. Jadi fokus kita bukan perkara-perkara di dunia, perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, kata firman Tuhan saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Bagaimana kita menguduskan nama Tuhan. Bagaimana kita menghormati nama Tuhan. Caranya bagaimana kita tunduk dan taat. Kita menjaga perasaannya Tuhan. Kita gak mau melukai hati Tuhan. Setiap perkataan, setiap respon kita, setiap pikiran kita, setiap rencana kita, setiap keputusan kita. Kita bergumul, Tuhan, apakah ini melukai hatimu? Datanglah kerajaanmu. Maka kita berkata, Engkau satu-satunya raja dalam hidupku. Aku harus tunduk kepada Tuhan melebihi kepada siapapun. Aku harus taat kepada Tuhan melebihi siapapun. Apapun risikonya. Dan kita harus hidup di dalam budaya kerajaan sorga. Apa itu budaya kerajaan sorga? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan korbankan kebenaran hanya gara-gara uang. Jangan korbankan kebenaran hanya gara-gara laki-laki atau perempuan. Jangan korbankan kebenaran hanya gara-gara pekerjaan. Kau akan menyesal nanti berhadapan dengan Tuhan. Yang terakhir, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan
kehendak-Ku. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Apapun itu, aku siap Tuhan. Karena aku tahu, ketika aku berjalan dalam kehendak-Mu, ketika aku jatuh, Engkau pasti angkat. Ketika aku kesepian, Engkau pasti hibur. Ketika aku takut, Engkau pasti mendampingi aku. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik maju ke depan. Yang terakhir ini kita lihat, kita baca sambil berdiri yuk. Sambil berdiri kita baca nih Sarah. Bagaimana teladan Tuhan Yesus. Ini ayat terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Maukah kita berkata kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Bapa, kalau Engkau mau, Engkau sanggup menyembuhkan aku. Kalau Engkau mau, Engkau sanggup menolong aku. Kalau Engkau mau, Engkau sanggup membebaskan aku dari masalah ini. Tapi biar bukan kehendak-Ku, biar kehendak-Mu yang jadi. Aku hanyalah hamba, Engkau Tuanku. Aku hanya anak, Engkau Bapakku yang lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari sama-sama hampiri dia, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari kita merenung sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin kita sering berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak membangun relasi dan tidak membangun komunikasi. Karena kita nggak peduli dengan apa maunya Tuhan. Kita hanya sibuk dengan diri kita, nggak mau tahu pokoknya Tuhan harus mengikuti keinginanku. Engkau sedang tidak menghormati kekudusan namanya. Engkau sedang tidak mengakui dia Raja. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, ini aku anakmu Bapa. Anak kerajaan sorga. Yang sudah Engkau tebus di atas kayu salib. Engkau Bapakku. Dan Bapakku itu adalah Raja. Yang punya kehormatan. Yang punya harga diri. Yang punya kebenaran dan kehendak. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau. Lakukan apa yang Kau pandang baik. Mungkin hari-hari ini Engkau sedang bergumul. Ada banyak pergumulan-pergumulanmu. Dan kau selalu menyalahkan Tuhan. Kau menyalahkan keadaan. Padahal pergumulan itu akibat kesalahanmu. Mari datang. Katakan, ini aku anakmu Bapa. Bapa kita itu Raja. Langit dan bumi dan segala isinya. Dia ciptakan dengan firman-Nya. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Jangan ragukan kesanggupannya. Tapi yang terpenting dari semuanya itu, maukah kita berkata, biar semua kehendak-Mu digenapi dalam hidupku. Biar keinginan-Mu digenapi dalam hidupku. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, ampuni kami. Kalau seringkali kami tidak menghormati kekudusan-Mu. Kami lebih percaya kepada orang lain daripada kepada Tuhan. Kami lebih percaya kepada kemampuan kami, pengalaman kami daripada kepada Tuhan. Kami lebih takut kepada keadaan daripada kepada Tuhan.
Sehingga kami seringkali gak peduli kebenaran-Mu. Kami gak peduli kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami gak mau tahu, ampuni kami. Siang hari ini kami anak-anak mau berkata, Bapa, let your kingdom come. Yes. Biar kerajaan-Mu datang dalam hidup kami. Biar kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Buka mata kami untuk melihat pribadi-Mu, untuk melihat kebesaran-Mu. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Mampukan kami untuk melihat pribadi-Mu dengan jelas. Melihat kebenaran-Mu dengan jelas. Dan bawa kami tenggelam dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Kami percaya. Kami pulang dari tempat ini kami tidak sama lagi. Karena Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Materaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung. bagi kemuliaan-Mu. Kami umat tebusan-Mu, anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di kota ini datang berseru membawa kota kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kota ini. Kau mengasihi penduduk kota ini. Yesus mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib juga menebus dosa penduduk kota ini. Karena itu kami merendahkan hati kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kota ini. Curahkan anugerah keselamatan. Mampukan penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Kudus bekerja Engkau. Kami rindu ada revival terjadi di kota ini. Kami rindu ada terjadi kebangunan rohani di kota ini. Pakai kami umat-Mu Tuhan menjadi bagian dari kebangunan rohani di kota ini. Lawat kota ini, berkati kota ini Tuhan. Pulihkan kota ini. Berkati pemerintahan kota ini. Mulai dari bupati sampai semua jajaran yang paling rendah. Anggota DPRD. Tuhan, mereka hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Kami mendukung mereka. Kami minta hikmat bijaksana takut akan Tuhan bagi mereka Tuhan. Di dalam setiap kebijakan-kebijakan keputusan mereka. Roh Kudus Engkau yang pimpin. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, biar Tuhan gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, biar Tuhan bongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih. Berkati semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil segala usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Yang merusak moral kota ini biar digagalkan dalam nama Yesus. Bangkitkan anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha di kota ini yang takut akan Tuhan. Untuk memegang kendali ekonomi di kota ini. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan yang takut akan Tuhan. Memegang kendali di posisi-posisi penting di pemerintahan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa berdiri di kota ini sebagai umat Allah, sebagai perwakilan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Sehingga dunia, sehingga penduduk kota ini melihat ada Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Dan mereka percaya kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, pulihkan gereja-Mu, pulihkan umat-Mu, pulihkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melindungi kami. Hamba-Mu bawa setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Kami minta perlindungan Tuhan.
Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Lindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Lindungi dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hatimu yang tidak berkenan di hadapanmu. Berkati umatmu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut dan gentarakan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Lindungi mereka dari pengaruh media yang jahat ini. Lindungi mereka dari pengaruh pergaulan-pergaulan yang tidak benar Tuhan. Berikan mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah Tuhan menjagai, melindungi mereka, membawa mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan. Lindungi mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Lindungi mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hatimu. Bahwa mereka semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu. Semua keluarga besarnya bahwa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Jangan biarkan mereka binasa dengan dosa mereka, tapi bawa mereka masuk dalam rencana-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Baratani sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Pada hari ini kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau siap memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Bapa yang lebih tahu yang terbaik daripada kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, kau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami